Selamat siang, sahabat Alam Lestari. Hari ini saya akan melakukan kunjungan ke salah satu bank sampah yang ada di wilayah Bekasi. Bank sampah ini telah bekerja sama dengan bank sampah Ciamis dan informasinya bagus aktif di wilayah Ciamis. Sekaligus hari ini juga saya akan menimbang atau istilahnya sedekah sampah atas hasil sampah yang ada di rumah yang sudah saya pilah. Mudah-mudahan upaya ini, syariat ini bisa memberikan inspirasi bagaimana kita menjaga alam untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Salah satunya dengan cara pilah sampah. Setelah sampah terpilah, saya upayakan untuk selalu istiqomah sedekah sampah. Yuk, ikuti channelnya sampai akhir. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Terima kasih, saya mau berangkat dulu. Pada nih, ayah sanakan. Nah, alhamdulillah. Hasil terpilah. Padahal Hasil terpilah. Lumayan, sedekah sampah. Yuk, bang sana. Sudah imah, sampang. Yuk, seberatnya sabi. Yuk. Alhamdulillah, sampah terpilah. Ini duplek semua. Sini nih. Mau lihat. Tuh, duplek. Duplek semua jenis kertas. Yang ini styrofoam, duplek sama duplek karton ya. Duplek. Ini styrofoam, bersih semua. Ini kardus. Ini botolan. Ada juga Yakult, kapur putih, sama kerasan ya. ini putih kapur. Putih kapur, ya. sama PET. Ini bersih semua karena sudah dicuci di girohan. Ini Pak. Ada dong banyak. Hah? Ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alam Lestari, saya pada hari ini sedang berada di salah satu bank sampah di wilayah Kecamatan Bekasi, Kabupaten Ciamis, tepatnya di Dusun Bulu Genis 2, Desa Sukaraja, Bank Sampah Aliman. Saat ini saya sedang bersama Pak Dani. Selamat siang Pak Dani, siang. Kamanawai kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Baru saya. Pada ini adalah Ketua Bank Sampah Aliman. Saya ingin tahu supaya masyarakat bisa teredukasi. Mudah-mudahan melalui konten ini masyarakat memahami jenis-jenis apa saja sampah yang masih berharga. Kemudian sampah apa saja yang bisa didaur ulang. Tapi dengan catatan tentunya kita harus mengurangi timbulan sampah dengan cara pengurangan penggunaan bahan sekali pakai. Kalau bisa digunakan lagi. Salah satunya pakai body bag, kresek yang sudah kita pakai itu masih bersih, kita bisa disapu ya, disapu
Nanti kalau kita belanja, kita pakai kasih bersih. Dan kami harapkan juga masyarakat nanti dengan menonton video ini bisa secara mandiri memilah sampah dari rumahnya. Silakan Bang Dani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alustari di Bank Sampah Al-Iman menerima berbagai jenis sampah yang akan disetorkan kembali ke Bank Sampah Ciamis. Lebih dari 50 jenis sampah yang dapat didaur ulang kembali, atau supaya lebih familiar kita namakan sampah daur ulang atau SDU. Sampah daur ulang ini dari umur bahkan sampai 100, tapi ya di pabriknya kita store sampah kami itu nanti dari 30 sampai 50 jenis sampah yang kita store setiap bulannya. Lebih ada untuk informasi sampah yang kita pilah itu kurang lebih 7 sampai 1 ton bulan yang kita ke Bansa Energi Indonesia tersebut. Ini alhamdulillah di sini yang pemilihannya itu ibu kita semua satu juga untuk nanti fake ini bapak-bapak sama bapak-bapak itu adalah untuk naik sampah yang maling bersihkan sampah itu Pak. Ada pembagian tugas gitu Kita sibuk bagian jelasnya penarikan. Kita separikannya menggunakan ronatisya kisar Sinanghasi, dan ada juga bagian ke wilayah kota Sanyakitnya, kota Tasikmalaya. Bahwa sebagian besar kita tampaknya dari Tafskan Sinanghasi. Kami harapkan juga dari sahabat Alustari bisa memilah sampah organik dan anorganik. Tadi bilang sama Pak Sigmund bahwa sampah organik tidak boleh dicampurkan dengan sampah anorganik karena itu bisa menurunkan kualitas dan menurunkan nilainya. Nah, dari data sahabat Alustari, kita itu impor sampah 2 juta ton per bulan. Untuk apa? Untuk membeli daur ulang pada saat sudut kita itu relatif padat, relatif banyak gitu ya. Kalau kita kelola sampahnya dengan baik, insya Allah impor sampah itu akan berkurang, bahkan tidak ada. Karena sampahnya tidak berkualitas, karena dicampur dengan sampah organik atau organik, sehingga menempel di plastiknya, berubah warna, dan membutuhkan ekstra lagi, sumber daya ekstra untuk membersihkannya. Daripada mahal, ternyata mahal. Lebih baik impor. Kalau impor kan mereka itu kalau di Eropa atau Jepang, negara-negara maju itu sudah terpilah dengan baik, dengan baik sampah-sampah organik dan anorganik seperti itu. Ya. Jadi Pak Dani bisa dikatakan kata kunci permasalahan sampah itu timbul ya mencuat, berarti tak kalah sampah itu dicampur. Betul. Oh, betul. Nah, dicampur gimana maksudnya? Jadi begini Pak. Jadi misalnya kita habis beli makanan, nah ternyata masih atau minuman ya, ternyata masih ada sisa di dalam kemasan tersebut. Nah, sebaiknya kalau memang kita mau menolong alam, untuk menolong para pemilah sampah, sebaiknya sisa minuman atau makanan itu dibuang atau dimasukkan ke dalam tempat sampah khusus organik gitu. Atau misalnya di rumah atau dimanapun, kalau ada tanaman bisa disiramkan ke dalam tanaman. Soalnya itu bisa menjadi kompos ya. Tapi kalau dibuat sembarangan atau misalnya didiamkan saja, itu bisa jadi kerak dan nempel di plastik Pak. Gitu. Ya, di plastik atau di pusmen biar biasa. Itu ya. Di pedesaan itu kan ada perikanan, kemudian ada peternakan ya, Bukan tuh perugasan juga, ada pertanian. Ini khusus di pedesaan ini sebetulnya bisa disolusikan gitu dari sampah itu. Apabila sudah tidak dicampur ini, betul seperti apa Pak? Nah, untuk pemilahan, karena di Ciamis itu luar biasa support dari pemerintahnya itu luar biasa, sudah lebih dari 300 bank sampah unit Pak di Ciamis itu. Itu sangat membantu untuk keberlangsungan, intinya untuk pengelolaan sampah lebih baik lagi. Tinggal kesadaran masyarakat untuk menyetorkannya. Gitu. Nah, untuk solusi buat sahabat semua yang berada di pedesaan, sampah-sampah anorganik dan organik itu sebaiknya sudah mulai dipilah, sudah mulai dipisah. Sampah anorganiknya bisa
tampung atau disetorkan di tempat sampah, insya Allah itu bisa menjadi penghasilan tambahan gitu Pak. Ada beberapa kalau saya tahu yang beberapa bank sampah itu hasil penjualannya itu bisa untuk bayar listrik, bayar PBB, bayar pajak kendaraan bermotor. Nah itu bisa dari sampah tersebut. Atau misalnya disedekahkan, kalau disedekahkan itu bisa bertambah amalnya insya Allah. Nah yang kedua, untuk sampah organik itu bisa dimanfaatkan untuk bisa untuk kompos, kemudian untuk pakan maggot, untuk pakan ayam atau unggas yang lainnya. Ikan juga bisa, tapi mungkin kalau ikan kalau terlalu banyak bisa pencemaran. Tapi kalau unggas bisa dicampur dengan tidak atau berbuat ya, senabinan untuk cangkangnya sehingga jadi di kolam biasa tuh ya kedua kolaborasi ya sinergikan itu memang kita sekarang itu mesti saling berlain ini jadi memang untuk pakan ini bisa mandiri sebenarnya di setengah karena kondisi untuk pakan itu mahal ya dan sekarang dari pemerintahan Kabupaten Ciamis juga sekarang sudah mengupayakan bagaimana menjadi solusi salah satunya dengan maggot. Nah maggot ini yang disebut dengan biokonversi atau merubah sampah dengan makhluk hidup. Biokonversi ya, konversi merubah gitu. Ya salah satunya dengan maggot itu. Jadi sisa makan atau SDU, sisa apa? Bukan SDU ya, sampah sisa makanan lah. Sisa makanan itu bisa dijadikan pakan maggot. Dan maggotnya itu untuk pakan unggas, pakan ikan. Belakunya itu langsungnya itu benar-benar. Ya itu bisa jadi alternatif. Karena dalam maggot itu ada kandungan protein 40% sangat tinggi. So, ya kontrol hormon untuk pertumbuhan juga bagus untuk anak ya. Gitu. Jadi sebenarnya bagus. Atau misalnya memang di desa tapi punya lahan sempit, karangan tidak luas. Nah bisa memakai biopori Pak. Biopori atau sumur resapan. Jadi dari paralon kita lubangin sekitar 30 cm itu ada pakai tutup juga, sama bisa menanggulangi genangan air. Nah, yang kedua nanti kan tutupnya itu dibolongin Pak. Nah jadi kalau ada genangan air itu masuk ke sana. Yang kedua sisa makanan pun dimasukkan ke sana, nanti bisa jadi kompos Pak. Tidak mau? Enggak Pak, enggak mau. Nanti kan otomatis itu akan mengundang cacing tanah. Dan kalau cacing tanah sudah datang, jadi gembur tanahnya, jadi lebih subur insya Allah itu ya. Nah, itu sebetulnya solusi pemirsa sahabat alam lestari sebetulnya sangat mudah untuk bagaimana kita menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat dengan tidak ada sampah atau zero waste. Kata kuncinya yang pertama, sampah tidak dicampur antara organik dengan anorganik. Jadi sisa makanan atau daun organik tidak dicampur dengan anorganik seperti plastik, kertas, botol, karena itu akan menempel dan akan menjadi pembusukan fermentasi, dan ini akan membahayakan lingkungan. Tadi emisi gas rumah kaca ya, karena mengeluarkan metan. Nah kalau sudah kotor, buyat, jadi mana sudah nama orang jijik untuk memilah. Bahkan nanti di proses pencacahan dan selanjutnya pembuatan biji plastik lagi kan itu dicucinya sangat luar biasa gitu ya. Andai kata dari awal sudah bersih, ini akan memudahkan para relawan pegiat lingkungan hidup untuk proses daur ulang. Betul. Ya, jadi dari rumah kita pastikan sudah betul-betul terpilah di mana organik dan alam. Sudah itu saja yang paling. Jadi Pak, sangat membantu sekali kalau sahabat semua bisa memilah sampah dari rumah sesuai dengan jenisnya, apalagi minimal yang paling mudah adalah organik dan anorganik. Sisa makanan dan kemasannya terpisah gitu, mau kertas mau plastik apapun itu terpisah, dan pastikan tidak menjadi tumpukan sampah di rumah tapi bisa bermanfaat lagi untuk didaur ulang, disetorkan ke
bank sampah atau mau disedekahkan juga boleh. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah dulu ada jadi musibah ya. Kenapa musibah tahun 2006 itu ada kejadian bagaimana longsor gunung, tapi bukan gunung biasa Pak, ternyata gunung sampah. Kalau tidak salah itu berapa lantai, kalau dijadikan lantai gedung tinggi itu berapa puluh lantai gitu. Ternyata meledak dan akhirnya menimpa ke rumah-rumah sekitar. Nah, Iman betul. Ada berapa orang meninggal, berapa puluh orang meninggal itu gara-gara ini sampah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya Bapak beli nasi atau masakan yang dibungkus plastik, ternyata tidak kemakan dan masih tertutup seperti itu, kan supaya ngembung ya Pak, ngembung gitu. Nah itu busuknya, busuk nasi. Nah kalau misalnya ditumpuk terus, itu keluarlah gas metan. Gas metan itu milik alkohol. Ketika ada percikan api lewat sana itu pasti akan langsung menyambar dan akhirnya bisa meledak. Kan kalau kita identik kalau di tempat pembuangan olahan air itu ada makanan ya, kalau bahasanya didudukan lah, itu bisa memicu api Pak. Kalau misalnya ada tercampur tadi organik dan anorganik seperti itu. Jadi memang sangat menolong sekali dan insya Allah menjadi ladang amal buat kita kalau kita memilah sampah minimal sekali, paling gampang adalah organik dan anorganik. Betul Pak, seperti itu Pak. Ini kan di masyarakat seperti di area jembatan ya, kadang tidak sedikit masih ada yang membuang sampah sembarangan. Ini kan jelas kalau jatuh ke sungai ini akan menurunkan kualitas air sungai. Itu karena tercemar. Betul. Kemudian setelah hanyut ya, itu kan plastik itu kan tercampur dengan air menjadi mikroplastik. Dan ini sangat membahayakan. Informasi akan menyebabkan penyakit kanker. Karena masuk ke tubuh ya Pak, bisa masuk. Nanti dimakan oleh ikan, dan ikannya dikonsumsi. Ini sangat membahayakan. Makanya di luar negeri kalau misalnya ikan-ikan di sungai, ada suatu negara yang tidak diambil ikannya. Karena takut ikan itu sudah tercemari. Ya. Itu meskipun air sungai itu bening. Betul. Ya. Tapi di luar negeri itu suatu masyarakat itu mau mengkonsumsi ikan yang sumbernya jelas. Betul. Karena saking hati-hatinya ya. Betul. Di Jakarta juga ada Pak, ada konservasi gamar. Dulu itu dari Jepang, impor dari kita Pak. Nah karena tercemar gitu, logam berat dan mungkin tadi juga mikroplastik juga, akhirnya di-cut Pak. Itu tidak jadi lagi ekspor dari kita tuh di tanah-tanah dari Kepulauan Seribu Pak. Karena gamar itu atau tripang emas itu sudah teridentifikasi itu tercemar. Betul. Nah jadi memang kita juga kan rekor Pak, kita itu negara terbesar kedua penyumbang sampah plastik ke laut Pak gitu. Itu memang ini kita bersih, sahabat Om Lestari, kita buang ke sungai, di rumah kita bersih, tapi atau di tempat kita bersih, tapi nanti di ujung di muara laut, kemudian nanti ke laut lepas itu berbahaya juga buat hewan laut Pak itu. Ya. Jadi ya pokoknya kita sangat berharap buat sahabat semua bisa memilah sampah dari rumah gitu. Bagaimana kita ingin maju seperti negara-negara yang lain, minimal dari sampah dulu kita kelola dengan baik, itu luar biasa insya Allah. Itu. Ya. Baik. Pak Adani ya. Iya. Sebelum kita nanti ke sesi pilah sampah, saya juga ingin menyampaikan apa yang menjadi pemahaman saya selama ini terkait pengolahan sampah berdasarkan hasil pembelajaran di YouTube juga, di webinar. Jadi saya simpulkan ada 3 Pak. Ada masyarakat, ada aktivator, seperti dari ini, relawan bank sampah yang aktivator, kemudian pemerintah ini tentu membuat regulasi. Di dalam regulasi ini
sekarang ini lebih ke arah pemerintah. Karena tidak semua kawasan ini pemerintah mampu untuk menangani. Itu salah satu contoh. Misalnya untuk wilayah pedesaan di Sindang Kasih ini kan hanya wilayah pasar Sindang Kasih ya, yang ada pasukan umumnya dari DPR KPLH. Nah, untuk pasar Sindang Kasih bisa selesai karena ada pasukan umumnya. Untuk kawasan perkotaan Ciamis ada pasukan umum. Nah, untuk di pedesaan ini kita polanya pemberdayaan. Ya tentu di pemerintahan di samping pemerintah kecamatan yang selalu mau tahu demokrat berikut, jadi kami harapkan juga dukungan dari pemerintah desa. Karena pemerintah desa ini ada lembaga masyarakat desa, ada tokoh masyarakat langsung bersentuhan baik dan langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti RT, ada LW, ada Karang Taruna, ada LPM, ada PKK, ada Posyandu, kemudian lembaga vertikalnya pendidikan akademis. Biasa sering-sering setiap minggu, bulan pengajian, itu bisa dijadikan momentum kita untuk mengedukasi tentang pilah sampah. Pentingnya kebersihan, pentingnya memilah sampah, dan bisa juga Pak, ini pemikiran saya, bisa sebelum Jumatan, khotib itu menyampaikan tentang bab kebersihan berdasarkan kajian Islamiyah, bab kesehatan lingkungan, supaya seluruh terus diingatkan. Saya harapkan juga masyarakat dengan edukasi ini sebetulnya sangat mudah dan sederhana. Kewajiban masyarakat itu gila menyediakan minimal tong sampah organik ya dalam tongnya tinamakannya dan buahnya sampah atau sampah anorganik yang pasti tas, duplek dan sebagainya tidak dicampur. Insya Allah dan aktifan juga deh harapannya di setiap desa yang sudah terbangun terus optimalkan tempat sampahnya. Yang belum terbentuk atau terbangun, yuk dan sama-sama. Bahkan kalau harapan saya pada ini seperti di sini, ya. Satu dusun belum geni 2, bangsa Pahariman, belum geni 1, Sauyunan. Ya. Kemudian dusun-dusun lain harapan semuanya aktif. Insya Allah kita dalam posisi ini tidak hanya ekologi saja Pak. Tuh, lingkungan hidup kan ada ekologi, ada ekonomi. Tapi kita mudah-mudahan dua-duanya terakomodir. Keluarnya betul ya itu lingkungan hidup terjaga, ekonominya juga dapat. Meskipun untuk hal ini kita lebih mengutamakan nurani, ya, keikhlasan. Ya. Adapun keuntungan lebih lanjut bonus semua dari upaya kita. Yang penting bagaimana caranya lingkungan hidup terjaga. Mungkin itu ya pada ini ya, betul. Ya. Ya. Semoga bisa ini ya terus semangat menjaga lingkungan dimulai dari rumah, dari sumbernya, dari rumahnya. Terima kasih. Kita lanjut di sesi bagaimana hilang maaf. Ya. Salam lestari.